Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agel, NIM 2007016022 dari kelompok 10 Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif dan sosio-emosional dewasa tengah. Masa perkembangan dewasa tengah. Masa dewasa tengah biasa disebut dengan masa parubaya. Masa dewasa tengah tampak lebih awal di usia 30 tahun, tapi beberapa titik di usia 40 tahun. Menurut Hurlock 1996, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa media, yaitu antara 40 sampai 60 tahun. Pada masa dewasa tengah, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Dalam California Longitudinal Study, pada waktu individu berusia 34 sampai 50 tahun, mereka adalah kelompok usia yang paling sehat, paling tenang dan paling mengontrol diri dan juga paling bertanggung jawab. B. Perkembangan kognitif dewasa tengah. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah. Walaupun strategi-strategi dapat digunakan untuk mengurangi kemunduran tersebut, kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang long term daripada dalam memori jangka pendek short term. Proses-proses seperti organisasi dan pembayangan dapat digunakan untuk mengurangi kemunduran daya ingat. Kemunduran yang lebih besar terjadi ketika informasi yang diperoleh bersifat baru atau ketika informasi yang diperoleh bersifat baru atau ketika informasi yang diterima saat ini sering digunakan dan ketika yang digunakan adalah proses mengingat kembali atau recall daripada proses mengenali. Buruknya kesehatan dan sikap-sikap yang negatif berkaitan dengan kemunduran daya ingat. 1. Inteligensi. Eksplorasi kami mengenai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa dewasa tengah berfokus pada konsep-konsep mengenai fluid intelligence dan crystalline intelligence, studi longitudinal, sitel, dan efek cohort. A. Fluid intelligence dan crystallized intelligence. Menurut John Hom, di usia parubaya ada sejumlah kemampuan yang meningkat. Hom menyatakan bahwa crystallized intelligence akumulasi dari informasi dan keterampilan verbal terus meningkat di masa dewasa menengah. Sementara fluid intelligence kemampuan seseorang untuk melakukan penalaran secara abstrak. B. Studi longitudinal sitel. Fokus utama dari studi longitudinal sitel adalah perubahan dan stabilitas inteligensi individu. Kemampuan mental utama yang dites adalah sebagai berikut. 1. Pembendaharaan kata, memori verbal, angka, orientasi, penalaran induktif. Dalam penelitian fungsi tertinggi untuk 4 dari 6 kemampuan intelektual itu terjadi pada masa dewasa tengah, baik pada wanita maupun pria. Puncaknya dicapai di usia parubaya. Tingkat keberhasilan kognitif yang lebih tinggi untuk generasi kedua terjadi, memori verbal dan orientasi spesial, sementara generasi pertama mendapatkan skor lebih tinggi pada kemampuan numerik. Menurut Hultz dan Smith dalam Santrok 2002, daya ingat juga bisa menurun ketika organisasi dan pembayangan tidak digunakan. Daya ingat juga cenderung menurun ketika informasi yang coba diingat adalah informasi yang belum lama disimpan dan jarang digunakan. Daya ingat cenderung menurun jika digunakan untuk mengingat atau recall daripada mengenali. Daya ingat pada masa dewasa tengah juga akan menurun apabila kondisi kesehatan kurang baik dan sikap individu yang negatif. Dan akhirnya daya ingat cenderung menurun jika diharapkan mengingat daripada mengenali. Menurut LaBeouf, perkembangan kognitif pada masa dewasa media mencapai fase pragmatis. Menurut Perry, perkembangan kognitif masa dewasa media telah mencapai pemikiran jamak, pemikiran yang semakin relatif dan relativitas penuh. Menurut Havik Hurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya mereka akan berbahagia, tapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Secara umum, tugas perkembangan yang seharusnya tercapai pada masa usia dewasa media adalah sebagai berikut. 1. Menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. 1. Jan Piaget.
Menurut Piaget, pada neosamadiyat tersebut dalam tahap operasional formal. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, atau tahap pemuda. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalah juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penjelasan berbagai hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisanya ini, orang dewasa lalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal, yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi. Kemudian mencari sintesa dan relasi antara proporsi yang berbeda-beda tadi. 2. Warner Sky mengemukakan bahwa perkembangan kognitif masa dewasa madi memiliki 3 tahapan kognitif, yakni tahap responsibility stage, executive stage, dan recognition stage. Tahap tanggung jawab responsibility stage. Sama halnya dengan dewasa madya, sebagai makhluk sosial, mau tak mau seseorang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara etika, moral kepada masyarakat. Masa dewasa muda akan dituntut rasa tanggung jawabnya sebagai individu yang bekerja di lembaga sosial tempat dia bekerja, serta dituntut tanggung jawabnya sebagai individu yang telah membina kehidupan rumah tangga. Jadi yang disebut dengan masa tanggung jawab menurut Secai adalah rasa tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam kehidupan masa dewasa muda sebagai seseorang yang bekerja di lingkungan lembaga sosial pekerjaan atau lembaga sosial keluarga. B. Tahap eksekutif atau executive stage. Masa ketika individu telah mencapai puncak karir sehingga ia memiliki pekerjaan, peran, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam sistem organisasi yang dibina semasa dewasa muda sebelumnya. Individu biasanya memerlukan kemampuan pemikiran dan keterampilan yang lebih kompleks berkaitan dengan masalah yang dihadapinya pun lebih besar dan rumit. Mereka memantau pertumbuhan dan perkembangan segala aktivitas organisasi dari masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Untuk itu dibutuhkan misi dan visi ke depan yang lebih baik. Kebanyakan individu telah mencapai puncak karir seperti direktur perusahaan, kepala sekolah, dekan fakultas. Di sisi lain, individu mencapai masa eksekutif memiliki keterlibatan dalam mengurusi masalah yang ada dalam sosial masyarakat. Dengan demikian, yang dihadapi bersifat kompleks, yaitu berhubungan dengan jenis pekerjaan utama, kehidupan keluarga, tuntutan, dan tanggung jawab. C. Tahap reorganisasional atau reorganisational stage. Orang mulai memasuki pensiun sehingga ia mulai mengatur ulang seluruh kemampuan intelektual, keterampilan, dan pengalaman guna mencari makna atau arti pekerjaan dalam kehidupannya. Ia tidak lagi berorientasi pada beberapa gaji yang ia peroleh dalam suatu pekerjaan, tetapi apa arti atau makna yang diperoleh jika ia melakukan jenis pekerjaan itu. Perkembangan sosio-emosional dewasa tengah. Teori Erikson, generativitas versus stagnansi. Generativitas melibatkan jangkauan pada orang lain dengan cara memberi dan membimbing generasi berikutnya pada masa dewasa awal, biasanya melalui pengelahiran dan pengasuhan anak dan membangun sebuah tempat dalam dunia kerja. Generativitas semakin bertambah luas di usia parubaya, ketika komitmen melampaui identitas diri seorang dan keintiman pasangan hidup seseorang menuju pada kelompok besar keluarga, komunitas, atau masyarakat. Kekuatan yang dihasilkan adalah kemampuan untuk memperhatikan orang lain dalam cara yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Erikson memilih istilah generativitas untuk mencakup segala hal yang dapat hidup lebih dari diri dan memastikan kesinambungan masyarakat dan perbaikan masyarakat. Teori Gold atau transformasi. Roger Gold menghubungkan fase dan krisis dalam pandangannya tentang transformasi perkembangan. Dia menekankan bahwa paruh kehidupan adalah sama bergejolaknya dengan masa remaja, dengan pengecualian bahwa selama masa dewasa tengah, usaha untuk menangani krisis barangkali akan menghasilkan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sehat. Menurut Gold, menangani krisis paruh kehidupan dan menyadari bahwa perasaan urgensi merupakan reaksi alami terhadap fase ini membantu kita menuju kematangan yang dewasa. Teori musim ala Levinson. Pada masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan dimulai dengan masa transisi
di usia 40 tahun hingga usia 45 tahun. Selama masa ini orang menilai keberhasilan mereka menurut pemenuhan terhadap tujuan dewasa awal, bahwa sejak mulai saat ini lebih banyak waktu ke depan lebih sedikit dari waktu yang sudah berlalu, mereka semakin tahun ke tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.